bisa menjadi berkat. Pasti udah pada kepo kan? Langsung aja yuk. Halo adik-adik sekami, apa kabar? Sehat? Suster yakin pasti adik-adik sehat dan tetap ceria. Yes, Yesus luar biasa. Oke, sebelum dimulai acara sekami secara online, kita berdoa dulu ya, agar pertemuan sekami ini diberkati oleh Tuhan. Maka marilah adik-adik semua, kita siapkan hati kita untuk berdoa, dan nanti adik-adik menirukan kata-kata suster ya, tentunya di rumah masing-masing dengan suara lantang ya. Kita siapkan sikap kita yang baik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur bersama, bergembira bersama, berkumpul bersama secara online untuk memuji
dan bersukacita bersamamu, karena Engkau sahabatku. Berkatilah kami anak-anak-Mu dalam acara sekami ini, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dan dapat pula membagi berkat seperti Engkau yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan sampai tersisa 12 bakul penuh. Ajarilah kami senantiasa murah hati untuk mau berbagi bagi teman-teman kami yang berkekurangan. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Halo anak-anak, berkah dalem, perkenalkan nama Bunda Tari dari Paroki Sragen. Anak-anak tadi sudah berdoa bersama kan? Yuk selanjutnya kita mendengarkan bacaan Injil yang akan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-menyahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, dari bacaan Injil tadi ada ayat emas yang terdapat di ayat 20. Bunda bacakan ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan tersebut, terlebih dari ayat 20, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus begitu indah, begitu
penuh berkat, mengajarkan kita untuk saling berbagi dan peduli kepada siapapun. Walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak bisa terlibat dalam setiap kegiatan. Dengan cara membantu, itu sudah suatu sikap peduli akan sesuatu hal yang akan terjadi. Tidak perlu banyak yang kita berikan anak-anakku, kepedulianmu akan membuahkan hasil. Berbagimu, tenaga akan diperhitungkan walaupun itu hanya kecil. Tuhan akan selalu memberkati niat-niat baik kita di saat kamu ingin berbagi dan peduli kepada sesama kamu. Terlebih, kuatkanlah sikap peduli dan berbagi kepada sesama, kepada anggota keluarga, dan terlibat berbagi dan peduli di gereja. Semangat terus anak-anakku dalam sikap berbagi dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
bersemangat memperbaharui dan mewarnai gereja. Bagaimana kabarnya? Pasti tetap luar biasa. Hari ini kita kembali bersama merenungkan sabda Tuhan yang mengajak kita untuk setia melayani, mengikuti Allah. Pasti adik-adik pernah mendengar lagu ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari pagi hari, siang menuju malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Nah, sekarang apa yang menjadi syarat atau apa yang menjadi tanda bahwa kita diberkati Tuhan? Hari ini kita mendengar sebuah sabda yang berkisah bagaimana Tuhan dengan makanan terbatas dari para rasul pengikut Tuhan itu memberi makan lebih dari 5.000 orang. Waktu itu Tuhan tergerak oleh belas kasihan menyembuhkan banyak orang, dan hari sudah mulai malam nyatanya. Lalu para murid berkata, "Guru, itu orang-orang suruh pada pulang karena kita tidak punya ini makanan untuk mereka, supaya mereka bisa beli makanan di desa terdekat." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak boleh pulang, kamu yang harus memberi mereka makan." Para murid kebingungan ini. "Guru, kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana memberi makan orang sebanyak ini?" Lalu Tuhan berkata, "Mana 5 roti dan 2 ikanmu?" Dikasihkanlah 5 roti dan 2 ikan dari para murid, para rasul, para pengikut Kristus yang setia itu. Lalu Tuhan, "Sudah semuanya duduk, sekarang kita mohon berkat." Roti, ikan diangkat, panjatkan doa, bersyukur, bagikan, dan nyatanya semua orang bisa makan dan ada sisanya. Rekan-rekan muda sekami yang saya cintai, Injil ini menarik dan memberi sebuah kriteria dan tanda bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus itu berada dalam penyelenggaraan ilahi. Rupanya adalah berkat. Yang dibutuhkan supaya kita mampu merasakan berkat itu hanyalah satu: serahkan semuanya pada Tuhan. Apa yang kita miliki sebagai pengikutnya, maka apa yang ada dan kita serahkan kepada Tuhan itu sebagai pengikut Kristus akan menjadi berkat yang berlimpah-limpah bagi saya dan orang di sekitar saya. Rekan-rekan kami yang militan mengikuti Kristus, mungkin ketika kita melayani, kita menjadi takut karena kita memiliki kemampuan yang terbatas, sedangkan pelayanan ini tanpa batas. Tetapi Injil yang kita renungkan dari Matius hari ini mengajak kita untuk berani memberikan apa yang terbatas dalam diri saya kepada Tuhan, mempersembahkan segala yang terbatas dalam diri saya kepada Tuhan untuk pelayanan hidup bersama dengan orang lain. Dan pemberian kita yang terbatas itu diubah Kristus menjadi berkat bagi kita dan orang yang kita layani. Maka adik-adik sekami yang saya cintai, jangan takut mengikuti Kristus. Karena nyatanya ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Kristus, menyerahkan semuanya pada Kristus, apa yang kita miliki
berubah menjadi berkat untuk saya, untuk kamu, dan untuk semua yang kita layani. Moga-moga yang tertulis dalam Injil Matius yang kita renungkan bersama kali ini sungguh memperkuat, memperkokoh, memperbesar keinginan kita untuk melayani Kristus. Jangan lelah melayani Kristus, sebab kelelahan kita akan dibayar dengan berkat yang berlimpah dari Dia untuk kita, untuk semua yang kita layani. Berkat Tuhan menyertaimu dan pelayananmu. anak-anakku yang terkasih, dimanapun Anda berada. Suster yakin hari ini kalian pasti bahagia karena boleh bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, untuk menutup perjumpaan kita lewat Sekami online pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita siapkan hati batin kita,
kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyediakan hari yang istimewa pada hari ini. Kami Engkau beri kesempatan untuk belajar dan mendengarkan sabda-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu gembira, selalu bersyukur, dan percaya bahwa rahmat-Mu senantiasa melimpah dalam setiap perjalanan hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjadi penyalur berkat bagi orang tua, bagi sahabat, dan bagi banyak orang. Berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin belum sempat mengikuti sekami online ini, agar mereka pun boleh mengalami kasih yang melimpah dalam setiap hidup mereka. Berkatilah juga tanah air kami ini, agar cepat terbebas dari wabah yang masih merajalela ini. Padamu ya Tuhan kami percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Bapa yang Maha Baik senantiasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa bahagia dan senyum. Dadah, see you. Gimana sekami anaknya hari ini? Pasti seru kan? Adik-adik, kita harus setia mengikuti Yesus, karena pasti ada berkat dan kita semua bakal dicukupkan. Nah, cukup sekian ya sekami anaknya hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah! Halo, jumpa lagi dengan Bu Ati, pendamping Pia Per Gereja Santo Antonius Purbayan, wilayah Fransuz Asisi Ngadean. Gimana kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, semoga sehat semuanya ya untuk adik-adikku, dimanapun kalian berada. Di tengah pandemi yang seperti ini, semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran online. Oke, Bu Ati akan mempersembahkan sebuah lagu, tentunya untuk memotivasi kalian dan menyemangati kalian dalam pembelajaran. Semoga kalian selalu mengikuti Yesus dan meneladaninya. Oke, selamat menyaksikan. Tuhan berkati, berkah dalam.